Oke, selamat pagi. Di pertemuan kedua ini, untuk pembelajaran SketchUp, kita akan membuat sebuah objek yang lebih kecil tapi lebih familiar ya. Pertama-tama kita akan membuat sebuah ruangan. Ruangan ini ukurannya 3x3 meter ya. Jadi tinggal dilihat di bagian kanan bawah, kita ketikkan 300,300. Oh, kecil ternyata ya. Apa? Oke, kita kasih ketebalan misalnya 20 cm gitu ya. Nah, kemudian saya akan membuat dinding. Ini anggaplah sebagai lantai. Dinding yang akan saya buat nanti hanya di bagian kanan atas dan kiri atas ya, dari posisi seperti ini. Dinding ini ketebalannya sekitar 10 cm lah. Ini saya menggunakan tape measure, diarahkan saja pada garis atau lantai kiri atas. On edge kita klik lalu tarik ke bagian kanan bawah. Hati-hati, ini harus selalu ada di bagian atas, jangan sampai kayak gini. Ini berarti dia di bawah, ini di atas. Nah, supaya lebih presisi gimana? Tinggal ketikkan saja 10. Nah, nanti saya sudah menandakan bahwa saya akan membuat sesuatu dengan garis bantu ini. Oke, ini yang bagian kiri atas, dan sekarang bagian kanan atas. Klik, geser, ketikkan 10. Oke. Nah, ini cikal bakal tembok yang akan kita jadikan. Ya, ini akan menjadi tembok ya. Lalu untuk membuat temboknya, saya akan membatasi garis putus-putus ini dan menambalkannya dengan pensil. Hati-hati, ini saya zoom in. Mulai dari sini, kemudian ke sini. Nah, ini ke sini gimana? Klik tengah dan tekan shift. Nah, klik. Nah, ya, saya zoom out, kemudian klik tengah, tekan shift lagi. Saya sudah menandakan dua wilayah di bidang lantai ini. Satu wilayah yang besar, satu wilayah yang menjadi bagian yang kecil. Ini akan menjadi tembok. Dengan menggunakan tool push and pull, saya akan klik tarik ke atas. Mungkin sekitar 250 ya. Nah, 250. Jadi ini tingginya 2,5 meter. Kalau dilihat-lihat, ini sebuah kubus atau ya kubusnya ada di 3x3 dan dipotong sebagiannya sehingga kita hanya melihat bagian tengahnya. Ini biasanya digunakan dalam game-game yang view-nya seperti ini. Oke. Nah, garis-garis ini yang menjadi garis bantu kita hilangkan saja karena sudah tidak dipakai. Boleh diklik lalu delete di keyboard atau gunakan eraser, ini dua yang belum kita gunakan, lalu arahkan ke garisnya. Nah, sama saja ya. Next, kita akan melindungi bagian yang sudah kita buat ini ya, ruangan ini, ruang kecil ini. Melindunginya dengan cara apa? Kita akan jadikan dia sebagai sebuah grup ya, sebuah grup. Caranya gimana? Saya akan klik 3 kali, 1, 2, 3 ya. Pada saat saya klik 3 kali, saya akan menjadikan objek yang bersentuhan dengan bidang yang saya klik ini terpilih ya. Saya ulangi, kalau saya klik sekali, saya memilih bidang. Kalau saya klik 2 kali, saya memilih bidang dengan garis tepinya. Kalau saya klik 3 kali, saya memilih semua objek atau semua elemen yang ada atau bersentuhan langsung dengan bidang tersebut. Nah, ini artinya kita sudah memilih semua bagian dari ruangan ini. Klik kanan, lalu make group. Nah, aman nih. Aman kenapa, Pak? Karena dia akan bisa menjadi base ya. Kalau kita mau bikin lagi sesuatu, di sini bisa, di sini bisa, di sini bisa ya. Kemudian ini mau dijadiin objek-objek lagi akan bisa tanpa menyentuh atau tanpa mengganggu ruangan yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini sangat membantu. Oke, saya undo dulu. Hari ini kita akan membuat sebuah meja yang di atasnya ada komputer seperti yang sedang kalian lihat saat ini di sebelah depan kalian ya. Ada monitor, ada keyboard, ada mouse, ada komputer, ada CPU maksudnya ya. Besaran meja
Standarnya itu 120 kali 60 cm, jadi kita gunakan rectangle lagi. Posisinya boleh di mana saja ya. Ini klik, nah 120,60. Nah, seperti ini. Dengan tinggi sekitar ya 4 cm lah ya. Tingginya 4 cm. Nah, ini akan menjadi meja kita. Atasnya ya, saya klik 3 kali. Kenapa 3 kali? Saya ingin semuanya terpilih. Lalu dengan menggunakan move tool, ini ada move tool, saya pilih bagian bawah, boleh di titik ujung, boleh di titik ujung tengah ini, ujung kanan, atau yang di antaranya pun boleh di garis ini. Saya klik, lalu tarik ke atas. Selama garis bantunya ini adalah biru atau ada tulisan on blue axis, berarti kita melakukan hal yang benar. Ya, hal yang benar artinya memang kita membutuhkan posisi vertikal untuk menggesernya. Tapi hati-hati kalau hitam seperti ini, atau malah, nah ini ada merah, ada juga hijau. Ini hati-hati ya, karena kalau gini berarti dia posisinya masih mengikuti sumbu yang hijau, sumbu yang merah, padahal kita pengennya ke atas, sumbu yang biru. Untuk mengunci posisi perpindahan ini, kita menggunakan tombol panah atas pada keyboard. Klik. Nah, kemanapun saya mengarahkan mouse saya, meskipun ke kanan ke kiri, tapi dia akan naik sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu sesuai dengan sumbu yang biru ya. Oke, seperti biasa saya akan lebih presisi di sini. Mungkin tinggi meja itu sekitar 70-80 ya, 80 aja, 80 cm. Saya ketikkan 80 bagian kanan bawah. Nah, ini tinggi meja. Oke, sip. Lalu biasakan teman-teman, ini kita kasih lagi klik kanan lalu make group. Kenapa? Jadi nanti kita nggak akan terganggu dengan aduh tiba-tiba kepindah, tiba-tiba kegeser, tiba-tiba bentuknya aneh. Kalau udah ada atas mejanya, kita perlu yang namanya kaki meja. Kaki meja ini kita dapat buat dengan mudah dengan menggunakan rectangle lagi. Saya gambar di bawah ya, karena kaki itu kan ada di bagian bawah ya. Nah, di bawah sini saya klik di ujung. Hati-hati, di ujungnya harus dalam posisi ini. Seperti ini, klik. Nah, pastikan dia ada di on face ya. Jadi kalau kaki meja mungkin 3 kali 3 cm bisa ya, 3,3. Nah, kita tarik ke bawah. Oke, push and pull. Klik. Lalu ini pakai klik tengah dan shift, tarik ke bawah supaya kita yakin bahwa dia menempel pada lantai. Boleh diarahkan langsung ke on face ya. Ini bisa kita geser, bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kalau kita pengen dia pas di lantai, boleh arahkan ke sini end point atau ke on face ya. On face ini artinya dia tepat berada di lantai ini. Klik, selesai. Satu kakinya sudah selesai. Apa bisa di copy nggak? Bisa. Ini saya klik 3 kali lagi. Kenapa? Karena saya mau jadikan dia sebagai sebuah grup. Lalu saya gunakan move. Mau saya pindahin ke sebelah kanan sini dengan cara klik. Ya, ini yang baru nih. Klik, lalu geser. Ya, ini pindah. Tapi kalau saya tekan CTRL atau Ctrl pada keyboard, maka dia akan menduplikasi. Set. Nah. Ya, terbayang ya? Jadi saya klik, kemudian saya geser. Pastikan bahwa kalau saya pengen geser ke sini, berarti yang bagian ujung kirinya yang saya klik. Geser ke sini. Betul ya? Jangan lupa di CTRL dulu. CTRL, klik. Nah, udah 3 nih kaki mejanya. Kemudian yang keempat. Nah, ini kebiasaan lagi, saya akan tekan spacebar untuk kembali ke select. Jadi saya bisa pilih kaki yang ini, move, pilih sudut kanannya, pindahin ke sini dengan menekan tombol CTRL juga. Nah, jadilah sebuah meja dengan ukuran yang presisi, 120 kali 60, kemudian tingginya 80 ya. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami, semoga bisa sama hasilnya ya. Pak, mau saya geserin ke ujung sini gimana? Nah, hati-hati. Kalau saya langsung geser ya dengan move, yang tergeser hanya bagian atasnya saja.
Jadi kita pilih nih keempatnya supaya saya bisa geser ke manapun yang saya mau ya. Mau di tengah, mau di pojok, mau dimanapun boleh ya. Supaya lebih mudah lagi, saya akan klik kanan, make group. Nah, jadi saya punya dua objek di sini, satu ruangan dan satu meja. Ya, yang kalau saya geser-geser itu nggak akan saling mengganggu satu dengan yang lainnya. Ya, paling juga nembus-nembus gitulah ya. Tuh, ini nembus. Tapi nggak akan dirusak bagian dari dinding, nggak akan mengganggu juga bagian dari meja. Oke. Nah, saya kasih di sudut ya. Ini nanti posisi bebas sekali. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Next, kita lihat kalau udah ada meja nih, mejanya nanti pengen dikasih laci lah, dikasih lemari, itu nanti pengayaan tambahan poin untuk kalian. Tapi untuk saat ini sampai sini dulu, semoga bisa dibuat sama dengan contoh ini ya. Oke, saya akan save dulu SketchUp 12 ya, temuan 2 ya. Jadi kita sudah punya dua file, satu pertemuan 1 dan ini pertemuan kedua. Oke, setelah ada meja, bangkunya juga akan dibuat dengan teknik yang sama. Nanti langsung saya buat saja, nanti hasilnya saja akan saya tunjukkan. Saya akan melanjutkan dengan membuat sebuah CPU ya. Ini basicnya aja ya, jadi tinggal kita buat. Misalnya kalau dilihat itu sekitar 40 kali 20 ya, 40 kali 15 lah ya, 40 kali 15 ya. Lalu tingginya juga 40 atau 30 lah ya, 30 boleh. Nah, disinilah coba kalian berkarya. Pak pengen casing CPU-nya tuh kayak casing-casing yang modern, yang apa, ada lampunya di tengah, ada garisnya ya. Ini silahkan ya. Ini kalau mau pusing pengen lihat yang sesuai contoh juga nggak masalah, itu contoh yang ada di hadapan kalian. Jadi kalau kalian kreatif, kalian bisa buat lebih menarik lagi ya, why not ya. Dan supaya nggak bosan, ini aja pakai circle, tombolnya tombol sudut sini misalnya. Sininya kasih, kalau yang model-model PC sekarang tuh banyak yang pakainya kaca bagian sininya ya. Kita bisa buat seperti itu. Bagian atasnya biasanya ada USB yang bisa kita gunakan ya. Ya, ini dulu cobain ya. Netbook. Kemudian monitor. Nah, ini monitor ini rada tricky. Kenapa? Kalau yang simple kayak gini nih, simple. Ini saya nggak pakai ukuran, jadi saya langsung aja buat seperti ini. Kemudian bikin rectangle lagi. Nah, ini ada duplikasi, saya geser lagi ke depan, tapi tekan CTRL. Nah, dia akan membuat seperti ini. Nah, udah, tinggal ditarik ke atas, ke bawah, dan ke samping. Misalnya, ini nggak perlu nih, kalau garis-garis ini nggak perlu, kita erase saja.
Tuh, kalau kayak tadi jangan kaget ya, karena ini kita melewati tembok nih. Set, tembok. Ya, ini anggap sebuah monitor. Dan tadi pakai kita udah belajar yang namanya offset. Set. Bezel-less. Kemudian kita push sedikit. Nah, jadi deh monitornya. Klik 3 kali, make it. Oke. Sisanya keyboard. Ya, keyboardnya kalau memang bisa kalian buat lebih detail akan menarik. Sebentar, saya buat gini dulu. Oke, ini pekerjaan kita hari ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa terlaksana dengan baik. Kalau udah nanti tolong dikumpul di scroll aja ya. Ini view yang zoom in dan view yang zoom out supaya saya tahu detailnya kamu bikin kayak apa. Oke, thank you guys. Terima kasih Tuhan.